Oke, kembali lagi pada pertemuan tentang penjelasan dan pengenalan terkait modul yang ada pada sistem iBoss. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modul marketing dan sales, terutama untuk menu sales order. Jadi menu sales order ini adalah menu untuk penginputan atau pencatatan terkait dengan order yang diterima oleh perusahaan, dalam hal ini PT iBoss Demo. Jadi order dari customer atau PO dari customer itu akan dilakukan pencatatan pada menu marketing sales order ini. Jadi pada menu ini bisa kita lihat terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada filter. Di sini digunakan untuk pencarian. Kemudian di sini ada kolom untuk menampilkan data berapa baris ke bawahnya. Kemudian di sini juga bisa menampilkan data per header atau per barang. Lalu di sini ada tombol atau fitur untuk melakukan pencetakan dalam bentuk PDF. Lalu di sini ada tombol impor. Tombol impor ini bisa dilakukan dengan catatan menggunakan template yang sudah disediakan di sini, bisa di-download. Lalu di sini ada klik tombol tambah. Tombol tambah ini dilakukan untuk penginputan baru. Jadi sekarang kita akan melakukan penginputan baru. Langsung kita coba klik tambah. Kemudian kita isi nomor PO-nya. Nomor PO dari customer-nya itu kita isi. Misalkan kita terima PO-nya dari PT apa, nanti tinggal diisi nomornya. Contoh kita pilih dulu customernya Sinergi Utama misalkan, berarti SU ya, SU 001. Ini contoh ya. Nah di sini ada nomor SO yang di generate secara otomatis, jadi ini default secara sistem ya. Kemudian di sini ada tanggal pesanan atau tanggal PO-nya ini. Kemudian di sini ada tanggal estimasi pengirimannya, ini bisa kita isi misal 1 bulan ke depan. Lalu di sini ada kontak personnya, alamat penagihan, alamat pengiriman. Jadi ini akan berguna jika memang si alamat yang tertera di sini itu berbeda. Misalkan kita kirimnya ke Jalan Mangga Besar ini tapi alamat penagihannya berbeda. Nah, ini bisa dipilih nanti di sini. Kemudian di sini ada mata uangnya, termin, diskon, ini dalam bentuk persentase. Di sini juga ada PPN-nya dalam bentuk persentase. Kemudian di sini disiapkan oleh siapa. Jadi di sini akan terbaca secara otomatis yang melakukan penginputan menu ini itu siapa. Karena di sini saya login sebagai admin, jadi di sini tampil admin. Lalu di sini ada kolom pilihan untuk dijual oleh siapa. PIC-nya siapa yang melakukan penjualan ini. Contoh di sini admin, kemudian atasan admin itu yang melakukan pemeriksaan terhadap SO ini atau sales order ini siapa, ini bisa dipilih. Kemudian disetujui oleh siapa, ini juga bisa dipilih. Sini kita contohnya oleh admin semua ya. Kemudian di sini ada remark atau catatan. Misalkan kita urgent. Nah, ini bisa diisi apapun ya untuk catatan di header. Kemudian di sini ada tombol pilih sumbernya. Pilih sumber di sini ada 2 pilihan. Yang pertama dari master barang, yang kemudian yang kedua ada dari sales quotation. Jadi kalau misalkan sebelumnya sudah melakukan penginputan sales quotation, jadi sebelum ada order itu biasanya ada juga yang mengajukan penawaran terlebih dahulu, lalu kemudian penawaran tersebut disetujui baru kita tarik sales quotation. Untuk penginputan kali ini kita coba dari master barang dulu. Kita pilih kategori barangnya, misalkan hasil produksi, klik filter. Kita pilih barangnya botol plastik contoh. Kemudian di sini bisa dipilih variannya. Kalau memang ada variannya bisa dipilih. Untuk cara penginputan varian ini bisa dilihat di video sebelumnya ya. Kemudian di sini wajib diisi kuantitinya misalkan 200. Satuannya sudah terisi secara otomatis. Ini dari data yang ada di master data ya, bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian harganya, kemudian diskon. Nah, ini diskon per persentase, dalam persentase. Kemudian yang sebelahnya ini diskon dalam bentuk nilainya. Ini sudah terisi semua. Kalau misalkan mau ditambahkan keterangannya, misalkan kirim segera.
Nah, ini bisa kita tambahkan apapun ya. Oke, setelah selesai di input pastikan sudah terisi, kita simpan. Oke, nah setelah disimpan di sini juga akan ada muncul fitur salin, kemudian fitur edit untuk melakukan perubahan atau fitur delete. Kemudian di sini untuk melakukan penghapusan ya, untuk fitur delete. Oke, kita akan gunakan coba fitur salin terlebih dahulu. Jadi kita akan mengcopy semua isian data yang sudah kita input sebelumnya ini. Kita tes, kita salin. Nah, di sini yang pembedanya itu adalah nomor referensinya. Jadi nomor referensinya ini di-generate secara otomatis oleh sistem. Lalu kita bisa lakukan perubahan. Misalkan nomor PO-nya berbeda. PO SU 002 contoh. Lalu misalkan contoh quantity barangnya berbeda, sekarang 300. Jadi ini meminimalisir tahap penginputan sebelumnya ya. Kalau misalkan ada customer yang melakukan repeat order, ini bisa dipakai. Ini kita klik simpan, oke. Nah, di sini sudah fitur PO nomor 2-nya. Lalu di sini juga ada tombol edit ya untuk melakukan perubahan tadi. Kemudian kita coba dengan fitur yang pilih sumber dari sales quotation. Jadi di sales quotation ini kita bisa cari sales quotation yang sudah dibuat sebelumnya. Kita tampilkan semua dulu. Di sini ada 2 quotation nomor 2 dan nomor 1 di sini. Nah, sebelumnya kita akan cek dulu statusnya ya. Status dari quotation ini kita bisa cek di sales quotation. Sales quotation. Nah, di sini statusnya masih penawaran ya. Jadi untuk penginputan sales order dengan fitur sales quotation itu bisa kita tarik dari sumber sales quotation ini. Misalkan kita pilih semua. Contoh kita ambil yang quotation nomor 2 ya. Nah, jadi di sini pun sudah terisi otomatis, tinggal kita lengkapin nomor PO-nya. Nomor PO-nya PO misalkan 03. Ini Jaya Abadi ya. Kemudian estimasi tanggal pengirimannya. Kemudian ini ternyata sesuai dengan quotation yang kita ajukan. Jadi di quotation sebelumnya kita sudah isi. Nah, di sini ada kolom keterangan. Keterangan ini adalah sumber dari data yang kita tarik tadi, nomor quotationnya tadi ya. Ini kita tinggal simpan. Nah, POJA 003 ini sudah terisi lengkap. Lalu kita cek lagi quotationnya, pasti statusnya akan berubah. Nah, sekarang yang 002 ini statusnya sudah menjadi order. Atau kalau misalkan sebelumnya kita sudah membuat quotation, ini yang status penawaran ini bisa kita proses jadi sales order secara otomatis. Tinggal kita klik dari quotation ini, sales quotation, kita proses jadi order. Nanti akan muncul secara otomatis di sales order ini. Nah, secara otomatis di sini kita tinggal merubah nomor PO-nya. Misalkan PO JA 004. Nah, kita tinggal simpan. Di sini ada nomor referensinya ya. Oke, nah ini PO atau PO customernya sudah terisi. Kemudian kita bisa cetak. Lakukan cetak di checklist terlebih dahulu, lalu klik action, kemudian cetak. Nah, tampilan cetakannya seperti ini. Oke, kemudian dari sales quotation tadi kita bisa cari, kalau misalkan mau pencarian berdasarkan sumbernya, kita bisa pilih di sini tampilkan per barang. Nah, di sini akan kelihatan sumbernya. Sumber dari data mana yang kita gunakan untuk penginputan sales order ini. Kalau misalkan tadi kita mengambil dari master barang, dia tidak ada sumbernya. Oke, mungkin itu ya untuk sekilas tentang panduan dan penjelasan terkait fitur-fitur yang ada di menu sales order. Jadi nanti akan kita lanjutkan pembahasan pada modul-modul lain dan menu-menu lainnya pada video berikutnya. Terima kasih.